Selamat sore Ibu-Ibu GKJ Jemaat Tropodo. Shalom, kita bertemu kembali dalam ibadah online. Hari ini kita memperingati Hari Doa Sedunia. Ibadah sore ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Lufi Eko Yunanto MTH. Sebagai pembuka, sore ini kita akan menyanyikan Mars Wanita GKJW. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kaum wanita Gereja Kristen Jawi Wetan, milik Tuhan Yesus Kristus, berdiri selamanya. Bersatu wanita Kristen, memikul salib Kristus, berdasar iman dan kasih, membangun GKJW. Karena kasih Tuhan kita diselamatkan, dalam kasih Tuhan damai sejahtera. Majulah wanita Kristen dengan panggilan Tuhan, kibarkanlah panji Kristus, Tuhan pasti sertamu. Kibarkanlah panji Kristus, Tuhan pasti sertamu. Selamat datang dalam perayaan Hari Doa Sedunia tahun 2021 yang dipersiapkan oleh para saudari kita, perempuan Kristen di Republik Vanuatu. Kami menyambut saudara dan saudari kami di seluruh dunia. Sebagian besar penduduk Melanesia, termasuk juga kaum minoritas dari asal Polinesia, merupakan bagian dari budaya, bahasa, nilai tradisional, dan spiritualitas Vanuatu. Pantai berpasir hitam dan putih, terumbu karang dengan ikan berwarna-warni, burung-burung yang warnanya memukau, buah-buahan dan kacang-kacangan di hutan, semuanya membuat pulau ini menjadi lingkungan yang murni berseri. Meskipun rentan terhadap badai tropis yang sering terjadi, seperti gempa bumi, siklon, tsunami, dan gunung berapi aktif. Setiap pulau dan desa dulunya memiliki pemimpin dan gaya pemerintahannya sendiri. Dewa sembahan mereka, bahasa tradisional masing-masing, serta rumah jerami mereka yang terbuat dari daun dan pohon yang dibangun menggunakan kapak batu. Perempuan dan laki-laki akan berkumpul di Varea, rumah pertemuan desa, untuk membahas masalah-masalah yang sedang terjadi. Vanuatu adalah sebuah negara kecil yang terletak di Samudra Pasifik Selatan, sebuah republik yang dibentuk setelah kemerdekaan pada tahun 1980 dari pemerintah kondominium Prancis dan Inggris. Hari ini, rakyat Vanuatu dengan bangga mengibarkan bendera dan lambang negaranya kepada siapapun
untuk bersama mereka berkata, "Kami berdiri di hadapan Tuhan." Jemaat dipersilakan berdiri. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian PKJ 27 ayat pertama dan 5. PKJ 27 ayat pertama dan 5 dengan judul Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Pembesar di bumi yang memerintah dunia, teruna anak, darah yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengawali ibadah Hari Doa Sedunia yang diawali oleh saudara-saudara kita di Republik Vanuatu, sebuah negeri yang sangat indah di Pasifik Selatan, tepatnya di sebelah timur di benua Australia. Mereka hampir sama dengan kita, mereka memiliki 80.000 pulau dan ratusan bahasa yang mirip sekali dengan Indonesia. Mari kita dukung mereka dengan bersama-sama mempersiapkan hati dan jiwa kita. Katakanlah jiwamu dan hatimu demikian. Ibadah Hari Doa Sedunia ini kami lakukan dalam pertolongan Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta kasih setianya kekal dan abadi. Kasih karunia dan kasih setia serta damai sejahtera Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudaraku, mari kita bersama-sama mengaku dosa kita dengan bersaut-sautan demikian. Ya Tuhan, sebagai persekutuan kami seringkali takut dan tidak siap saat ancaman datang. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai patunggilan-Mu, kami lebih sering mementingkan diri kami sendiri daripada berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh mereka yang memerlukan di dunia ini. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai gereja-Mu, seringkali kami puas dan enggan bergerak dari kemapanan dan kepuasan diri, sehingga kami lupa bahwa gereja-Mu harus bergerak keluar melampaui arus zaman dengan segala pergumulannya. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai jemaat-Mu, kadang kami takut untuk bergerak keluar serta melakukan cara-cara baru untuk beradaptasi dengan kehidupan yang terus berubah. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan Yesus, ampuni dan tolonglah kami, ya Tuhan. Bersama-sama, di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Raja Gereja, kami memohon. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri, kita akan mendengarkan warta anugerah yang demikian. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia,
dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Bersama-sama kita ungkapkan pernyataan kita demikian. Tuntunlah kami dalam jalan terang-Mu, karena di dalam terang kami menemukan kehidupan dan keselamatan. Kita ungkapkan sungguhan, pernyataan dan kesanggupan kita melalui PKJ 265 bait pertama dan yang kedua. PKJ 265 bait pertama dan kedua, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah kan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan hingga saat ini kami boleh melakukan ibadah HDS. Pada saat ini kami hendak membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau urapi setiap kami. Dan untuk Bapak Pendeta Lufi yang hendak menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau mencurahkan roh hikmat dan pewahyuan, sehingga apa yang hendak disampaikan seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Matius 7 ayat 24-27. Kami ulangi kembali. Bacaan pada hari ini terambil dari Matius 7 ayat 24-27. Demikian bunyi firman Tuhan. 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu.
Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita di Vanuatu, sebuah negeri yang indah dengan penduduk 312.000 jiwa. Negeri yang indah ini memiliki alam yang sangat menyenangkan, dan karena jumlah mereka tidak terlalu banyak, mereka bisa bersekutu dan mereka kompak untuk menghidupi kehidupan di bangsa dan negaranya. Hampir sama dengan negeri kita, bangsa ini menghadapi masalah-masalah banjir, masalah angin topan, dan bencana-bencana alam yang lain. Itu sebabnya dalam tema kali ini, perikop yang kita baca itu sama persis dengan apa yang dialami oleh mereka. Perikop tentang bagaimana kalau datang hujan, kemudian banjir, dan angin topan melanda, rumah itu jangan sampai roboh. Karena mereka harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dengan sebuah tema besar, membangun di atas dasar yang kuat. Kita akan belajar untuk melihat kehidupan mereka yang mengisi hidup dengan cara bijaksana dan siap menghadapi sesuatu. Bagi rakyat Vanuatu, tanah adalah seperti ibu bagi bayinya. Dengan tanah itulah mereka mendefinisikan identitasnya, dan dengan tanah itu pula mereka mempertahankan kekuatan spiritualitasnya. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita membangun di sebuah tanah yang tahan gempa, tahan banjir, bahkan tahan terpaan angin. Itu yang menjadi keinginan semua orang, hemat saya. Dan semua orang yang berada di daerah bencana, bahkan juga ada gunung berapi di sana, mereka harus siap untuk menghadapi masalah-masalah akibat bencana alam, seperti halnya kita, dengan banyak gunung, kemudian sungai, kemudian juga badai dalam kehidupan alam semesta yang ada di Indonesia. Nah, saudara-saudara, kita perlu bersiap mencari lokasi yang baik. Kemudian kalau toh memang lokasinya ya hanya itu, kita harus pintar-pintar menghadapi dan menyiasatinya. Panditan di Tropodo itu kan selalu banjir, jadi memang banyak temannya kalau banjir yang di bawah. Tetapi kita mempersiapkan beberapa tahun yang lalu setelah saya pindah ke situ, kita persiapkan selama 3 bulan untuk menata ruang di atas. Dan ketika banjir datang, ya kami sangat siap. Tetapi ketika kami baru pertama masuk, enggak siap Bapak Ibu. Banjir melanda dan luar biasa. Kita sampai kebingungan nanti bagaimana kalau air sampai meluap begitu ya. Tetapi itu tidak terjadi. Nah, setelah itu kami siapkan sehingga ketika banjir tanggal 7 Januari 2021 yang lalu, itu luar biasa banjirnya. Itu sampai lebih dari 25 cm di bawah itu. Semua tenggelam, termasuk ijazah. Walaupun ya selamat akhirnya. Tetapi di atas tidak ada masalah. Karena kami sudah ada di atas. Ya walaupun masih ada terpaan, tetapi tidak separah kalau misalnya kami tetap di bawah. Ya itulah kesiapan kita. Ya kita menggunakan akal bagaimana kita tetap nyaman, meskipun hujan atau badai itu tetap berlalu.
kita punya payung. Payung memang tidak menghentikan hujan, tetapi kan melindungi kita supaya kita tidak kehujanan dan mencari jalan keluar. Demikian pula membangun persekutuan. Persekutuan yang ada di Vanuatu ini adalah persekutuan yang luar biasa karena seorang pendeta yang bernama Pendeta Seti Renginvanu. Beliau sudah emeritus tetapi beliau dipercaya menjadi wakil Perdana Menteri di negeri yang cantik ini. Dan negeri ini pula yang telah memberikan pengalaman yang indah menurut hemat saya melampaui bangsa-bangsa yang lain. Sejak tahun 2008 mereka sudah menginisiasi dan melarang penggunaan plastik sampai sekarang. Kita mungkin masih baru menghimbau. Tapi mereka sudah menata diri, kemudian menata dan berjuang keras untuk perbaikan bagi seluruh bangsanya, menata ekonomi. Walaupun masih banyak yang harus dilakukan, tetapi mereka melakukan dengan setia. Pendidikan yang lemah, kemudian kesehatan yang kurang, sejak tahun-tahun 2014 kemudian sudah mulai ditata dan mulai berkurang. Para perempuan mendapatkan haknya yang dulunya tidak peduli dengan kesehatan, banyak kematian, kemudian tidak memahami pentingnya air susu ibu 6 bulan pertama, sekarang sudah mulai mengerti. Dan masalah-masalah ini menjadi kekuatan sebetulnya ketika mereka harus membagikan kepada rekan-rekannya yang lain, sahabat-sahabatnya termasuk kita. Saudara-saudara, mereka tidak ingin kehilangan kekuatan, tidak ingin kehilangan kebersamaan. Dan mereka mengikuti dalam sebuah persekutuan bersama bangsa-bangsa melalui jaringan doa sedunia, supaya kita juga bisa dikuatkan karena sebuah kesaksian yang indah. Dalam kesaksian mereka menguatkan apa yang hampa di tempat kita, apa yang tidak ada, dan kemudian kita juga bisa belajar dari mereka. Dan mereka pun merasa bersukacita karena juga diakui duduk bersampingan dengan kita, negara-negara yang lain. Mari kita belajar bagi kehidupan kita. Mungkin mereka melakukan hal yang sederhana. Dan keindahan alam semesta yang ada di Vanuatu mungkin kita tidak tahu, tetapi itu menjadi luar biasa setelah ada hari doa sedunia. Kehidupan mereka yang sederhana, dan salah satu nilai-nilainya adalah mereka menggunakan pakaian dan makanan tradisional, serta nyanyian yang sangat hebat sebetulnya. Hari ini sebetulnya dalam teks aslinya, itu ada banyak lagu-lagu yang dari Vanuatu, tetapi karena memang ada kesulitan teknis, kita tidak bisa menyanyikannya. Tetapi luar biasanya mereka tetap menggunakan lagu-lagu itu untuk menjadi saksi, sehingga banyak orang-orang yang lain kalau tahu not balok mungkin kita bisa menyanyikannya. Indah sekali kalau saya melihat teksnya. Pujian mereka pada alam semesta dan budayanya mereka yang tetap menghargai hidupnya sangat mengagumkan. Meskipun mereka bangsa yang sederhana. Barangkali itu adalah negeri Indonesia yang kedua yang ada di dunia ini. Soalnya sangat mirip dengan budaya kita, dengan kesederhanaan, tapi juga dengan kegotong royongan mereka. Negeri Vanuatu ingin mengembangkan supaya para perempuan muda di pedesaan itu menciptakan lapangan kerja juga, pendidikan, bahkan kesehatan. Mungkin mereka sedikit agak terlambat di belakang kita, tetapi mereka dengan banyak teknologi juga tertolong dengan itu. Dan mudah-mudahan apa yang mereka harapkan dengan dia berterima kasih, kita mampu juga berdoa untuk mereka, supaya bangkit untuk menata masa depan mereka sendiri, dan mereka yakin bahwa sandaran hidup mereka hanya Tuhan Yesus. Dan kita adalah orang-orang yang sama sebetulnya, yang juga membangun di atas
batu karang yaitu Tuhan Yesus sendiri. Mari kebersamaan kita ini bisa saling menguatkan. Kalau Vanuatu bisa mengatakan, aku dibangun di atas batu penjuru yaitu Sang Kristus Raja. Mari kita juga meniru semangat yang sama karena kita perlu juga membangun semangat persekutuan dengan dasar yang kuat. Memenuhi bekal dengan hikmat Tuhan, membekali diri dengan banyak hal. Persekutuan dengan Tuhan tetapi juga persekutuan dengan sesama. Sesama rekan seperjalanan menuju Tuhan Yesus Kristus. Mari kita gunakan komunikasi yang sudah sangat baik ini untuk saling menguatkan dan bekerja sama. Gereja adalah tempat menempa diri dan berbagi ilmu juga berkat. Bersama doa-doa kita ke seluruh penjuru bumi ini, kita dikuatkan bersama. Tidak hanya Vanuatu, tetapi seluruh dunia dikuatkan melalui bangunan persekutuan kita yang kokoh dalam sebuah rumah bersama milik Tuhan Yesus Kristus. Selamat berdoa bersama, selamat saling mendukung bersama. Dalam Tuhan Yesus kita bersatu menjadi pondasi dan bangunan yang kuat dalam iman, dalam segala keadaan. Amin. Saat teduh bagi kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengenyang dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu
Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan menghaturkan rasa syukur kita. Namun terlebih dahulu kita mendengarkan landasan persembahan syukur kita dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari ibu-ibu sekalian, kita akan bersama-sama memuji dari Kidung PKJ 242, bait yang pertama sampai dengan yang kedua, dengan judul Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, Engkau sungguh maha baik. Engkau sungguh luar biasa Tuhan, yang selalu menyertai kami, sehingga kami mampu melakukan aktivitas kami dengan kasih penyertaan-Mu. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami naikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, bangsa Indonesia tercinta ini Tuhan. Kami menyerahkan pimpinan negara ini dari yang tertinggi hingga yang terendah, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan boleh tuntun, boleh pimpin pimpinan negara kami ini Tuhan, dalam melakukan tugas-tugasnya, sehingga apapun yang mereka lakukan untuk kemakmuran rakyat Indonesia secara merata Tuhan, dan boleh takut akan Engkau dalam menjalankan tugas-tugasnya. Bapa di surga, saat ini kami juga menyerahkan pergumulan bangsa ini Tuhan. Banyak sekali saat ini bencana alam yang sedang kami alami Tuhan. Engkau boleh tahu dan Engkau boleh menilik satu persatu rakyat Indonesia yang sedang dalam bencana ini Bapa. Kiranya Tuhan beri kekuatan, Tuhan juga beri penghiburan, sehingga mereka pun boleh melewati yang sedang mereka alami ini Tuhan dengan kasih penyertaan Bapa. Tuhan, mampukan Tuhan negara ini untuk
menyelesaikan segala pergumulan yang sedang dihadapi, terutama dalam menghadapi bencana ini Tuhan. Juga dalam menghadapi pergumulan tentang COVID Tuhan. Engkau tahu Tuhan betapa kami sudah sangat merindukan dan ingin sekali untuk semuanya ini bisa terselesaikan, sehingga kami boleh kembali beraktivitas Bapa. Tuhan, saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan imun secara merata untuk rakyat Indonesia ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati semua rakyat Indonesia ini Tuhan dalam menjalani imunisasi COVID ini Tuhan, sehingga nantinya kami boleh kembali beraktivitas, kembali normal seperti sedia kala Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Allah Maha Besar dalam kerajaan sorga yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur pada siang hari ini, Engkau izinkan kami berkumpul bersama di sini dalam acara Hari Doa Sedunia. Kami berdoa bagi saudara kami yang ada di belahan dunia, yaitu di negara Vanuatu Tuhan. Walaupun mereka minoritas di daerah terpencil, namun karena penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa, sehingga saudara kami dalam himpitan apapun, baik itu karena lingkungan yang sangat terisolir seperti dari Gunung Merapi, dari gempa bumi, maupun dari banjir, namun tidak menghalangi mereka Tuhan, walaupun mereka minoritas, karena mereka berharap kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami seluruh dunia bersehati untuk berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di Vanuatu. Tuhan pelihara, Tuhan berkati, serta Tuhan kuatkan akan mereka, sehingga saudara kami tidak merasa sendiri, karena tangan Tuhan Yesus yang kuat menopang mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa setiap orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya tidak akan sia-sia, bahwa tangan Tuhan senantiasa mengangkat derajat maupun kehidupan akan mereka. Tuhan, terima kasih, jikalau Engkau berikan kesempatan kepada kami hanya berserah kepadamu. Kami manusia banyak keterbatasan. Terima kasih Tuhan, bahwa kesemuaan ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di surga, saat ini kami berdoa bagi gereja kami GKJW Jemaat Trapodo di masa pandemi ini. Biarlah Tuhan selalu memberkati Bapak Pendeta beserta keluarga, para majelis dan jemaatnya. Biarlah kita tetap selalu dalam kondisi sehat Tuhan. Tuhan, izinkan kami tetap satu hati dan satu iman di dalam pelayanan di GKJW Jemaat Trapodo ini. Walaupun kondisi sampai saat ini belum mengizinkan kami untuk beribadah dengan cara berkumpul, namun biarlah iman kami tetap menyala-nyala dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Demikian doa dan haturan kami aturkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami juga mempersembahkan persembahan kami yang sudah terkumpul baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau memberkati persembahan ini. Berkati juga mereka, majelis jemaat, yang juga turut menata kegiatan bergereja melalui persembahan ini. Tuhan memberkati perjalanan gereja kami, dan sungguh-sungguh semua persembahan ini hanya kami haturkan dan kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, banyak hal yang sudah terjadi dan kami mengucap syukur atas semua doa-doa yang boleh terberikan, atas semua seruan, atas semua sukacita, dan atas semua hal yang boleh kami terima hari ini. Kami mengucap syukur. Semuanya ini kami haturkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Jemaat dimohon untuk berdiri, kita akan masuk di dalam pengutusan dan berkat Tuhan. Saudaraku, kita menyongsong kehadiran dan kediaman Tuhan di dalam dan bersama kita. Biarlah Tuhan Yesus membimbing kita, memimpin kita, memulihkan kita, dan menyembuhkan bangsa kita. Juga bangsa-bangsa yang lain yang percaya dan mengakui Kristus sebagai Juru Selamat. Biarlah kehendak Tuhan terjadi di rumah kita, sebagaimana di sorga. Saudaraku, ingatlah hal ini saat engkau kembali. Setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya, ia akan menjadi orang yang bijaksana dan rumahnya akan tahan terhadap banjir dan badai. Pergilah dan bangunlah rumahmu masing-masing mendasarkan firman Tuhan. Pergilah dengan berkat Tuhan dalam nama yang terindah, Tuhan Yesus Kristus dan Raja kita. Apapun juga menimpamu, Kidung Jemaat 438, bait pertama dan yang ketiga mengakhiri ibadah kita. Apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagaku, Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Saudaraku, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih, kekuatan, dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa sumber segala rahmat, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra penebus dosa dunia, serta penyertaan kekal Roh Kudus, menyertai saudara-saudara mulai saat ini, selalu sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang berkenan menjemput kita pulang ke sorga kelak. Amin. Kidung Jemaat 468, 1, 2, dan 3 mengakhiri ibadah kita. Berilah Bapa hari ini.
Demikian ibu-ibu, ibadah peringatan Hari Doa Sedunia telah selesai. Kami dari KPPW GKJW Jemaat Tropodo mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kerajaan